Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Kerumunan di luar tungku asal, yang sudah kecewa, tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka. Saat cahaya itu muncul, seolah waktu telah berbalik, daging dan darah yang telah musnah tiba-tiba muncul, meledak dari udara tipis. Berkumpul dari segala arah, tubuh Xiaoyan kembali mengembun. Segel bintang putih di antara alisnya berubah menjadi dewa keheningan, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Mata Xiaoyan berkilat, dan ia segera berbalik ke arah dewa pengorbanan dan pemusnahan. Dewa tersebut tidak menunjukkan ekspresi apapun, karena ia telah lama menjadi hantu, hanya sisa-sisa dewa pengorbanan dan pemusnahan. Mungkin, bagaimanapun, ia memang sedingin dan acuh tak acuh. Identitas Xiaoyan bukanlah masalah. Selama mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak akan menerima api pemusnahan. Jadi, mereka akan melihat apakah eksistensi tertinggi mereka dapat menggoyahkannya. Dengan raungan penghancur pamungkasnya, Xiaoyan menyerbu ke arah dewa pemusnahan bahkan sebelum tubuh fisiknya membeku. Ia berbisik, pengorbanan asap terakhir, dewa kehancuran, dan melepaskan aliran kekuatan penghancur yang tak berujung, menyerbu Xiaoyan. Kehancuran pamungkas itu tak berwujud dan tak terlihat. Xiaoyan merasakan tubuhnya dilahap habis-habisan, namun di dalam dirinya, aliran vitalitas terus mengalir deras. Dewa kehancuran bagaikan lubang hitam yang melahap tanpa henti, sementara Xiaoyan bagaikan mata air yang meluap. Yang satu hancur berkeping-keping, yang lain tumbuh berkeping-keping, keduanya memiliki kekuatan aturan tertinggi. Bahkan Xiaoyan merasakan guncangan hebat di dalam tubuhnya sendiri. Kerusakan sekecil apapun langsung terisi kembali oleh aliran vitalitas yang tak berujung, satu demi satu, bagaikan sungai yang tak pernah kering. Kekuatannya benar-benar memenuhi janjinya, vitalitas tak berujung bahkan ketika habis terbakar. Namun, dari sudut pandangnya, kondisi ini paling lama hanya bisa bertahan selama setengah batang dupa. Tatapan Xiaoyan muram. Apakah ia harus menemukan cara untuk mengalahkan dewa kehancuran dalam setengah batang dupa ini? Sepertinya kekuatan dewa itu benar-benar di luar kemampuannya saat ini. Namun di saat yang sama, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk memadamkan api, memancarkan aura yang jelas dari dewa pemusnahan. Meskipun tampak kuat, api itu hanya berkedip-kedip dan memudar. Inilah kekuatan terakhirnya yang tersisa. Dewa pemusnahan, api ini hanya milikku. Di dalam aura ilahi ini, hanya aku yang bisa mengendalikannya. Ia mengendalikan kematiannya sendiri, jadi mengapa ia tak mau menerimanya? Mengapa ia masih berusaha mempersulit segalanya? Xiaoyan sedikit mengernyit, dan meraung berdarah. Jika bukan karena rencananya, kekuatan kecemasan kedua hatinya, dan bantuan leluhur klan Mo, tubuh asli dan klon jiwanya pasti sudah hancur. Dan sekarang, jika Xiaoyan tidak berhasil dalam jarak setengah batang dupa, kehilangan vitalitas tak terbatas ini, hasilnya pasti sama seperti sebelumnya. Xiaoyan menggertakkan giginya, terjebak dalam kebuntuan dengan dewa pemusnahan. Ini adalah waktu yang sangat tidak menguntungkan baginya, seiring detik demi detik berlalu. Di luar tungku asal, mata dipenuhi kengerian. Rencana brilian selir iblis segar begitu mengesankan sehingga bahkan Xiaoyan, yang baru saja muncul kembali, menganggapnya tak masuk akal. Hanya Ye Beijing yang tersenyum percaya diri, yakin. Lihat, dia benar, kan? Ya, Xiaoyan merasa ia mengerti segalanya. Sang dewa pemusnahan hanya memiliki sisa jiwanya, namun obsesinya begitu kuat. Ia tidak sedang dalam ujian, melainkan lebih seperti pertempuran. Sepertinya kematiannya pasti misterius. Kedua selir iblis api bergumam pelan, dan Ye Beijing mengangguk kecil. Tidak ada konflik di antara kedua wanita itu. Mereka bukan teman atau musuh, mereka hanya sepakat dalam hal-hal ini. Namun, kesepakatan ini tidak menjamin pertarungan di masa depan. Lagi pula, tatapan mereka terfokus terutama pada Xiaoyan. Yang satu dipenuhi kekaguman yang mendalam, yang lain dengan keterkejutan dan kekaguman. Mereka masing-masing memiliki agenda sendiri, meskipun tujuan mereka berbeda. Tetapi jika ia tidak bisa memecahkan kebuntuan, kemenangan akan sulit diraih. Selir iblis api segar memandang Xiaoyan yang muncul kembali dan sepertinya berpikir peluangnya untuk menang masih tipis. Jika dia bersedia, aku masih bisa membantunya sekarang. Tidak perlu membantunya.
Pria yang kucintai tidak membutuhkanmu untuk membantunya, dia bisa melakukannya sendiri. Ye Beijing bahkan lebih percaya diri daripada Xiao Yan dan langsung menolak api segar. Xiao Yan, selir iblis, tidak tahu ini, jika dia tahu, dia mungkin akan marah pada Ye Beijing. Karena dewa pengorbanan dan kehancuran telah mendorongnya hingga batas kemampuannya, cara lain yang dimilikinya telah mencapai batasnya, tidak mampu menahan kekuatan penghancurnya yang dahsyat. Kekuatan bintang kutub dipinjam dari roh leluhur kuno, tetapi kekuatan ini pada akhirnya ada batasnya. Kekuatan kiamat telah padam, tidak mampu memberikan vitalitas, dan pada akhirnya hanya akan mengarah pada kehancuran. Bagaimana dia bisa memanfaatkan vitalitas yang tak terbatas untuk melawannya? Xiao Yan menggertakkan giginya, memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan dan menggunakan api pemusnahan sebagai sumber kekuatannya. Jika aku ingin memecahkan situasi ini, aku hanya bisa mengandalkan esensi batinku. Mengabaikan vitalitas tak terbatas yang dianugerahkan kepadaku oleh leluhurku telah menghabiskannya secara luar biasa. Sekarang, untuk menang, aku hanya perlu melawannya. Jika aku bisa bertahan lebih lama dari kehancurannya, aku akan menang. Mata Xiao Yan berbinar takjub. Salah satu metodenya benar-benar dapat memberinya vitalitas, api abadi tingkat ketiga, abadi dan tak terhancurkan, padanan sempurna bagi api pengorbanan kepunahan. Kekuatan penghancur tertinggi dari api tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada kemampuan sang master untuk menggunakannya. Meskipun api pengorbanan kepunahan memberikan kekuatan luar biasa kepada tuannya, bagaimanapun juga, ia kini hanyalah jiwa yang tersisa. Meskipun dulunya sosok yang mulia, ia kini terbakar hingga napas terakhirnya di sungai purba yang luas, sebelum melahap sisa kabut dan asap anehnya. Kekuatan gabungan dari 7 esensi memiliki efek uniknya sendiri, tetapi itu bukanlah api abadi yang kita butuhkan saat ini. Tanpa ternoda oleh api, ia tidak dapat menyerap vitalitas. Dengan kata lain, tidak ada makhluk hidup yang dapat menahan kehilangan vitalitas seperti itu. Aku harus meminjam vitalitas ini dari aliran ilahi. Tatapan Xiao Yan memadat menjadi api abadi, yang kemudian meledak dan menghilang. Pada saat ini, segel hati warna-warni di antara alisnya perlahan meredup, vitalitasnya yang tak terbatas pun memudar. Perasaan kematian yang akan segera terjadi tiba-tiba menyelimutinya. Waktu Xiao Yan hampir habis, dan ia tidak tahu apakah ia bisa berhasil. Ia memancarkan tekadnya dan, dengan sekuat tenaga, mengaktifkan api abadi. Api itu meledak menjadi gelombang api, menyapu. Ia memiliki penghalang, menembus segalanya seperti penghalang, melewati tungku asal dan seluruh zona misterius sebelum menghilang menuju lautan kehampaan yang tak terbatas. Aku tidak memiliki napas ilahi dari aura dunia, meminjam vitalitas ini untuk menghilangkan peradangan dan menjadi roh napas ilahi. Kini, untuk merebut api napas ilahi, aku harus memanfaatkan sumber vitalitas dunia. Kuharap napas dan kehendak ilahi akan membantuku, memberiku kesempatan tak terbatas untuk mendapatkannya. Api ini, Xiao Yan, harus lahir dari para dewa, berjuang demi para dewa, dan mati demi para dewa. Ia akan berjuang demi dunia. Inilah pengetahuan Xiao Yan, dan inilah hatinya. Selama ribuan tahun ini, ia bisa saja terjerumus ke dalam berbagai rintangan, tetapi Xiao Yan memilih jalan yang sangat sulit. Lebih tepatnya, itu bukan pilihannya, melainkan sesuatu yang telah diatur oleh Tuhan untuknya. Demikian pula, ini adalah pilihan Sensi. Meskipun peluang keberhasilannya tipis, ia adalah reinkarnasi Tuhan, yang memiliki keberuntungan terbesar di dunia. Orang lain mungkin gagal, tetapi Xiao Yan pasti akan berhasil. Aku tahu, aku tahu. Pinjamkan aku uangmu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.